Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lauso Dewi pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama bersekutu, beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak semua adik-adik yang ikut pada pagi hari ini, baik di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan, walaupun secara online, tapi kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, supaya kiranya ibadah kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu, yaitu Mars Sekolah Minggu Kita. Sekolah minggu kema Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah minggu kema Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kema Injil. Sekolah minggu kema Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah minggu kema Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja kema Injil. Baik adik-adik, tadi kita sudah menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu kita, maka kita akan segera memuji Tuhan lebih semangat lagi, karena segala puji dan syukur kita hanya kita berikan kepada Tuhan saja. Mari kita sama-sama angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
puji syukur, di mana memang segala puji dan syukur kita hanya kita berikan kepada Tuhan saja. Mari kita sama-sama angkat satu pujian lagi, yaitu mata Tuhan melihat. Di mana apapun yang kita lakukan, walaupun orang di sekitar kita tidak mengetahuinya, tetapi kita jangan lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita, yang selalu tahu apa isi hati kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengangkat satu pujian mata Tuhan melihat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi, di mana kita harus belajar untuk terus membaca kitab suci kita, yaitu Alkitab, supaya kita lebih tahu akan kehendak Tuhan, dan juga jangan lupa untuk berdoa setiap harinya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Mari kita sama-sama membaca kitab suci kita setiap hari supaya jiwa kita semakin bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Telah selesai memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak adik-adik untuk bersama-sama kita bersatu di dalam doa, minta pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kita mengerti dan boleh juga kita lakukan di dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur kami masih diberi kesempatan boleh memuji Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan tadi boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh turut bekerja di hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya maupun orang tuanya yang mendampingi mereka.
Biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan baik, dan Tuhan boleh pakai lause kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan yang boleh disampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami dan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Lause ingin bercerita tentang Bapak Abram. Siapa sih Lause? Abram kok saya gak pernah dengar? Nah, Pak Abram ini adalah nama sebelum diganti menjadi Bapak Abraham. Nah, kalau Abraham adik-adik tahu dong, Abraham itu adalah yang kita sebut sebagai Bapak orang beriman. Nah, di mana sebelum namanya diganti menjadi Abraham, Pak Abram ini sedang berada di Mesir. Saat itu istrinya yang bernama Sarai, yang setelah itu namanya diubah menjadi Sarah. Kita akan belajar tentang kehidupan Bapak Abram sebelum namanya diganti, dan pada saat itu dia sedang berada di Mesir. Nah, suatu ketika Pak Abram sedang berada di Mesir, lalu Pak Abram ini sadar, wah, istri saya ini, Sarai, dia memiliki wajah yang sangat cantik sekali. Sehingga Pak Abram ini khawatir, wah, bagaimana jika saya di Mesir dan orang-orang di Mesir itu tahu bahwa Sarai ini adalah istri saya? Wah, bisa-bisa saya nanti dibunuh sama orang Mesir. Kalau begitu, saya kasih tahu ke istri saya aja. Maka pada saat itu, Pak Abram memberitahu kepada Sarai, yaitu yang pada saat itu adalah istrinya, mengatakan bahwa jika ada orang yang bertanya kepada Anda itu siapa? Bilang aja kamu itu adik saya. Nah, pada zaman itu kalau misalnya kita nih ya punya adik yang cantik, maka orang-orang yang ada di sekitar sana itu akan sangat menghargai kita, akan sangat mengasihi kita. Jadi secara tidak langsung Pak Abram ini takut orang-orang Mesir itu akan membunuh dia jika tahu Sarai ini adalah istrinya. Makanya dia menyuruh Sarai untuk berbohong sebagai adiknya, supaya orang-orang Mesir bisa menerima dia di tengah-tengah mereka. Lalu seiring berjalannya waktu, sampailah kabar bahwa Sarah ini adalah perempuan yang cantik sampai ke telinga Firaun. Firaun itu siapa? Firaun itu adalah raja di Mesir pada saat itu. Nah, oleh karena itu Firaun ini penasaran nih, Sarah ini secantik apa sih gitu ya. Lalu dibawalah ke kerajaan, lalu Firaun sangat tertarik kepada Sarai dan berniat untuk menjadikan Sarai sebagai istrinya. Nah, pada saat itu tiba-tiba pada saat Firaun ingin mengambil Sarai sebagai istrinya, Tuhan menjatuhkan tulah di kerajaan Firaun. Lalu Firaun heran, kenapa ya bisa terjadi tulah? Kenapa Tuhan menimpahkan tulah di kerajaan saya? Lalu pada saat itu diketahuilah bahwa Abram telah berbohong bahwa Sarai adalah adiknya, padahal adalah istrinya. Nah, di saat itu tentu bersalah dong. Berarti Firaun mengambil istri orang lain untuk menjadi istrinya. Oleh sebab itu Tuhan menghukum Firaun. Nah, pada saat ketahuan oleh Firaun lalu menyuruh orang-orang untuk mengusir Abram pada saat itu. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ya bahwa apa? Tadi sewaktu nama Abram sudah diganti menjadi Abraham, kita tahu Bapak Abraham itu adalah sebagai Bapak orang beriman. Nah, tetapi namanya juga manusia, tidak jatuh, tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya dosa. Secara tidak langsung Bapak Abram itu takut bahwa apa? Tuhan tidak menyertai dia. Secara tidak langsung Pak Abram ini meragukan penyertaan Tuhan. Padahal Pak Abram sudah tahu bahwa Tuhan pasti selalu menyertai dia. Nah, dengan berbohong
Pak Abram itu menerima konsekuensi apa? Dia diusir dari Mesir. Nah, setelah tidak langsung kita juga belajar dari kisah ini, yaitu apa adik-adik? Jangan berbohong demi kebaikan diri kita sendiri. Terkadang kita berpikir ya, berbohong demi kebaikan. Nah, yang namanya berbohong itu tidak ada yang namanya demi kebaikan. Berbohong tetaplah berbohong. Ketika kita berbohong, maka akan ada konsekuensi ataupun akan ada sesuatu yang kita terima. Ketika kita berbohong, maka kita akan membuat satu kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan kita yang ini. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tidak berusaha atau tidak mencoba-coba untuk berkata tidak jujur atau bohong. Nah, seperti cerita yang tadi Lause sampaikan, Tuhan begitu mengasihi Bapak Abram, walaupun Bapak Abram diketahui sedang berbohong, tetapi syukur puji Tuhan, Pak Abram tidak dihukum oleh raja. Karena kenapa? Kalau kita berbohong kepada raja, maka itu biasanya bisa mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada Abram, maka Abram masih bisa hidup seperti biasa, hanya saja Abram diusir dari Mesir. Adik-adik, di dalam Alkitab kita harus belajar satu hal, yaitu kita jangan mencoba untuk meragukan penyertaan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun itu, sesulit apapun ujian kita, sesulit apapun PR kita, ketika kita berusaha dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Tetaplah di dalam kehidupan kita tetap terus berkata jujur, walaupun banyak orang yang tidak akan menyukai kita, sama seperti tadi. Pak Abram itu takut berkata Sarai adalah istrinya, karena apa? Pak Abram takut dia itu dibunuh. Nah, begitu juga ketika kita berusaha untuk berkata jujur. Mungkin akan banyak orang yang tidak menyukai kita, tetapi ingatlah, Tuhan akan menghargai kejujuran kita. Sebab ketika kita berusaha sama dengan dunia ini, maka kita telah menyia-nyiakan penyertaan Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kita menyenangkan dunia. Tidak akan pernah habis-habisnya kita berusaha hidup apa yang dunia mau, itu belum tentu menyenangkan Tuhan, dan pasti tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha menyenangkan Tuhan, maka hidup kita pun akan berkenan di hadapannya. Adik-adik, belajarlah waktu kita masih kecil, berusahalah berkata yang benar. Jangan coba-coba untuk berbohong demi kebaikan. Karena itu bukan demi kebaikan sebenarnya, tetapi demi menutupi kesalahan kita. Mari adik-adik, kita kembali diingatkan oleh kesetiaan Bapak Abram, apa yang telah Bapak Abram lakukan. Apa yang baik kita boleh ikuti, dan apa yang tidak baik kita tidak boleh ikuti. Pak Abram adalah salah satu tokoh di Alkitab yang sangat beriman kepada Tuhan. Setelah namanya diganti menjadi Abraham, Pak Abraham pun rela mengorbankan anaknya demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, disinilah Tuhan ingin kita belajar untuk terus berkata jujur dan terus berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Beginilah adik-adik, sekian firman Tuhan yang akan Lause sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penerang dan boleh mengingatkan kita kembali apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Teruslah berdoa kepada Tuhan dan mintalah pimpinan Tuhan. Baik adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan kita dengan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah belajar melalui Bapak Abram yang tidak percaya kepada Engkau, yang tidak
tidak percaya terhadap penyertaan Engkau. Tapi biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami mau terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kami mau meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang punya kehidupan kami. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara ini, seluruh dunia yang terkena dampak pada pandemi ini. Biarlah Tuhan yang boleh berbelas kasihan supaya pandemi ini boleh berakhir, sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja, bertemu dengan saudara seiman kami seperti biasanya. Tapi Tuhan, di dalam semuanya itu biarlah Tuhan yang berkehendak, dan Tuhan, Engkaulah yang boleh memelihara kehidupan kami, dan kehendak-Mu lah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami supaya kami boleh taat dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini Lause ingin mengajak kita bersama-sama mengaitkan satu pujian lagi, bahwa kita tidak boleh lupa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, Tuhan akan selalu menyertai kita, baik dalam sukacita maupun di dalam duka kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kiranya di dalam kehidupan kita terus berjalan bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus selalu beserta kita selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan, tetap di dalam channel YouTube Sekolah Minggu Kemah Injil Indonesia di Tebing Tinggi. Dadah, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan memakai masker dimanapun kita berada. Selamat pagi.